Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, buat teman-teman, di episode kali ini kebetulan ingin membersihkan lahan ya, teman-teman ya. Dan sekaligus memperlihatkan cara menanam sawit yang benar. Nah, ini ada beberapa yang mati ya, teman-teman. Yang pertama-tama itu dipancang ya. Dipancang itu dalam arti diukur dulu jaraknya 8,5 kali 9,5. Jadi 8,5 jarak antar sawit dan lebarnya itu 9,5. Jadi lorongnya itu 9,5, teman-teman. Sehingga ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Padi dan Mang Edi. Nah, Pak Padi itu tugasnya yang langsir bibit sawit. Nah, kalau saya itu mendokumentasikan. Nah, kalau Pak Edi itu ikut memancang sawitnya. Jadi jarak-jaraknya terus diatur dulu sebelum digali ya, teman-teman ya. Karena kebetulan ini juga sekaligus misi saya untuk memperlihatkan bagaimana kegiatan kami di transmigrasi, terutama untuk kelompok sawit ya. Karena ini yang pertama sebagai promosi, yang kedua ini sebagai ilmu pengetahuan buat teman-teman yang belum mengetahui ilmu sawit. Nah, di sini kebetulan di transmigrasi dan mayoritas warga lokal juga belum mengetahui cara menanam sawit, cara mengukur jarak sawit, dan cara merawat sawit. Sehingga ini cukup sulit ya, teman-teman ya, untuk memberitahu ilmu-ilmunya kepada teman-teman kita. Nah, kalau sawit itu seperti yang ditanam oleh Bapak ini tidak boleh tenggelam, itu bongolnya, teman-teman ya. Kalau bongolnya tenggelam dia akan cungkring. Nah, di sini ya saya lihat orang-orang nanam yang pernah beli bibit berapa sawit itu nanamnya kayak pohon pisang gitu, terlalu dalam sehingga tuh bongolnya tuh terjepit ya. Jadi dia tidak bisa mekar dan berkembang. Nah, selain itu untuk penanaman bibit sawit itu harus diberikan pupuk ya. Jadi pupuk dasar itu kalau orang di sini bilangnya SP36. Nah, kalau yang sekarang itu yang ada SP16. Kalau SP36 katanya sudah tidak ada, sekarang adanya SP16. Nah, yang lebih bagus lagi adalah dolomit ya, teman-teman ya. Kapur dolomit itu yang paling bagus. Tetapi yang ada saja di sini ya cuma SP itu. Kebetulan ini punya saya, pupuk saya dipinjam ya, untuk menanam di lahan ini. Nah, kebetulan lahan ini posisinya di samping sungai ya, di samping sungai, dan ini memang sering banjir. Tetapi kalau sawit itu ya bagus saja dimanapun medannya tuh dia tetap bagus, apalagi kalau di tempat yang sering banjir begini. Nah, sesudah itu diikat ya, teman-teman ya. Kalau tidak diikat dia nanti akan jatuh ke bawah angin dan ke bawah air gitu. Nah, bukan hanya itu aja, kalau sawit itu tidak boleh terkena dua hal ya. Yang pertama rajutan itu yang sering ngerajut yang dibersihkan Pak Padi ini. Terus yang kedua dia nggak bisa iupan, dia nggak bisa keteduhan, teman-teman. Jadi nggak boleh ada pohon di atasnya yang meneduhkan pohon sawit itu. Nah, kalau itu terjadi, sawit itu akan cungkring ya, teman-teman ya, tidak bisa berkembang dan besar. Nah, kalau seperti yang di rumah di pekarangan itu, dia tuh bisa membesar, mekar ya, teman-teman ya, karena memang kebutuhan sinar matahari itu terpenuhi. Nah, kalau di di pertanian atau di perkebunan itu yang paling berharga itu cuma satu ya, teman-temannya, yaitu matahari. Nah, kalau tidak ada matahari, jenis tanaman apapun itu sekira tidak bisa subur, tidak bisa maksimal. Ya, terutama sawit ini juga, makanya dibersihkan sekelilingnya, apalagi di atasnya itu tidak boleh dia teduh, teman-teman. Sehingga ini memang betul-betul harus teman-teman pahami ya, apalagi teman-teman yang calon-calon transmigran. Para calon transmigran itu pentingnya memilih tanaman yang betul-betul produktif. Dalam arti begini, teman-teman, boleh kita menanam jeruk, boleh kita menanam jengkol, boleh kita menanam mente dan lain sebagainya tentang buah-buahan. Tetapi yang paling penting itu bagaimana kita bisa bertahan hidup dengan tanaman itu. Nah, kalau sawit itu 2 minggu sekali, kalau maksimal buahnya 1 bulan 2 kali. Nah, sedangkan tanaman musim lain sebagai jengkol, mente, durian, buah-buahan lain sebagainya itu setahun sekali. Itu pun kalau berbuah ya. Biasa kalau musimnya tidak mendukung, dia tuh rontok buahnya, bunganya tuh rontok. Sehingga ini harus menjadi pemahaman buat teman-teman, apalagi sepengetahuan saya untuk para teman-teman yang ada di Jawa, yang orang Jawa asli ya, teman-teman ya. Dia belum ada basic tani, dan
ketika belum memiliki basic tani harus betul-betul mempelajari. Jangan istilahnya sok tahu ya. Ini kalau sok tahu bisa mengorbankan masa depan kita sendiri, apalagi masa depan anak-anak. Sehingga pemilihan tanaman itu sangat penting untuk teman-teman semua, agar ini demi masa depan kita juga semuanya ya teman-teman ya. Nah ini memang bibitnya agak miring-miring, tidak apa-apa teman. Ini bibitnya agak miring-miring karena kemarin ketiup angin ya. Tetapi bibit miring-miring ini terus justru bagus katanya. Jadi kalau metode bibit miring seperti ini, dia bongolnya itu tidak lurus, dia menanamnya itu harus menyesuaikan bongolnya ya. Jangan menyesuaikan polybagnya. Kalau menyesuaikan polybagnya dia tetap miring, tapi kalau menyesuaikan bongolnya dia bisa lurus gitu. Jadi ini hanya masalah waktu saja kalau bibit-bibit seperti ini teman-teman ya. Yang penting nanamnya itu yang tidak boleh melewati polybag ya. Kalau melewati dari polybag dia akan terjepit dan susah berkembang seperti itu. Nah ini di lahan seperti ini memang kebetulan dikerja ya orang, dalam arti dipinjam untuk nanam ya. Karena di sini masih musim nilam ya, jadi lahan ini dipinjam oleh orang untuk menanam nilam, jadi agak bersih meskipun dalam tanda kutip tidak bersih keseluruhannya, tapi agak bersih lah. Yang penting itu sawitnya itu bisa bersih dan bisa berkembang. Nah ini pas saya berdiri ini sampingnya tuh udah sungai teman-teman. 2, 3 sama ini. Udah sungai. Nah ini di depan ini ditanami nilam oleh warga lokal karena lahannya itu dipinjam teman-teman. Sehingga memang ini betul-betul harus kita sering pantau-pantau, karena ada beberapa bibit sawit itu yang dipangkas ya teman-teman. Aduh kok dipangkas itu sudah susah ya. Kalau dipangkas itu harus betul-betul diperhatikan dan dirawat dan dipupuk. Karena kalau dipangkas itu berpengaruh sama pertumbuhan bibit sawitnya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan ya teman-teman ya. Nah di sini juga pancangannya itu salah ya. Pancangan sawitnya itu salah karena waktu dulu ini katanya 90. Waktu dulu itu ini rimbun sekali sehingga waktu memancangan tuh ngasal aja. Jadi ada beberapa bibit sawit yang sudah tertanam itu ingin dipindahkan lagi ke posisi yang lebih bagus. Karena kalau jaraknya tidak sesuai ya teman-teman, akan berpengaruh ketika nanti besarnya bibit sawit itu. Lebih baik kita ngorban, dipindah memang bibitnya, dicabut memang, dipindah ke tempat yang lebih bagus, sesuai jaraknya, daripada nanti tunggu besar dan mempengaruhi bibit-bibit sawit yang lainnya. Seperti itu. Nah ini di hari selanjutnya ini kita membersihkan ya teman-teman ya, membersihkan bibit sawit. Nah selain itu juga ada beberapa yang ditanam atau yang disulam, karena bibit sawit ini kurang lebih berapa ya, hitungan kemarin itu 17 yang disulam ya teman-teman ya, 17 yang disulam. Karena itu yang tergenang air itu sekitaran itulah, tergenang air. Dan waktu sama Mang Edi itu saya pergi ngecek lahan itu dimakan tikus ya teman-teman ya. Nah bibit sawit itu kalau ada tikus, waduh hancur pokoknya, langsung habis ludes teman-teman. Kalau ada ada tikus itu kan, tikus tuh sangat berbahaya untuk bibit sawit karena yang dimakan tuh teneranya, bongolnya itu, sehingga kalau dimakan itu sudah KO lah. Nah sesudah itu ini yang selanjutnya nih kegiatannya, kita pergi untuk menyulam di pekarangan. Karena seperti kasusnya yang sama itu, di pekarangan itu kasusnya sama ya, dimakan tikus ya teman-teman ya. Karena kemarin itu saya lihat pekarangannya, khususnya pekarangannya bapak itu, dia banyak tumpukan-tumpukan kayu yang menjadi sarang tikus ya teman-teman ya. Jadi sarang tikus itu sukanya di situ, ditumpukan kayu-kayu, dan dia banyak celah ya. Di sini ya, tikus di sini itu kecil-kecil itu teman-teman, kecil, kayak tikus-tikus di Jawa itu besar-besar, gemuk-gemuk ya. Di sini kecil, lincah sekali. Nah biasa kucing saya tuh dapat ya kecil-kecil tikusnya, berarti tetapi dia lincah sekali teman-teman. Jadi ini memang bahaya sekali tikus, apalagi kalau sudah ribuan, ratusan tikus ya. Jadi ini satu kali hantam aja sudah bisa mempengaruhi pertumbuhan sawit. Nah memang posisi pekarangan bapak itu ya seperti inilah, dapat jurang ya. Yang paling rata ya cuma Mas Awan ya di sini untuk orang Jawanya ya. Selebihnya tuh dapat rata, dapat tinggi, bukit gitu. Nah seperti ini nih jurang sekali, saya tidak berani turun ya. Yang berani turun itu cuma Pak Edi sama Pak Padi itu, karena saya takutnya ada ular.
Nah, sesudah itu ini kebetulan sore hari setelah saya sudah tidur siang, sore hari saya kesini lagi untuk ke pembibitan. Ternyata ada yang ambil bibit sawit ya teman-teman ya. Nah, yang ambil bibit sawit ini kebetulan Pak Polisi ya. Pak Polisi kebetulan mitra dan teman juga dari Bapak itu, dia ngambil kurang lebih untuk yang pertama tuh 300 bibit ya, 300 bibit sawit. Nah, 300 bibit sawit ini ternyata tidak cukup sepikap karena bibitnya sudah besar-besar. Nah, termasuk ini yang diangkut-angkut sama teman-teman ini. Jadi ya begitu, mohon maaf teman-teman ya, karena tugas saya memang cuma mendokumentasikan gitu loh. Jadi saya tidak bisa bantu-bantu teman-teman ini untuk ngangkut-ngangkut bibit sawit karena saya tuh takut sekali sama durinya tuh teman-teman. Durinya tuh tajam sekali bibit sawit ini. Jadi teman-teman ini Pak Edi, Pak Padi, sini ada teman satu Pak Marno ini, itu tangannya saya lihat itu sudah ketusuk-tusuk duri sawit ya, karena kalau nggak dipegang dengan baik nanti dia nggak tertata di pickup teman-teman. Nah, kalau dipegang dengan baik itu ya tetap pasti melukai tangan ya. Jadi itu kekurangannya teman-teman ya. Jadi bibit ini memang kurang lebih 9.000 ya ready sekarang ya, karena kemarin sudah banyak yang keluar. Dari 15.000 itu sekarang sisa 9.000 bibit sawit. Nah, ini ada harga diskon ya teman pastinya untuk teman-teman yang ngambil, meskipun juga yang ngambil orang teman-teman lokal, orang bawah, bukan orang teran, ada juga dapat bonus untuk bibit sawitnya. Nah, bibit sawit ini umur setahun lebih, setahun 6 bulan ya. Kalau umur bibit setahun 6 bulan itu mayoritas harganya mungkin 50 sampai 60 ribu ya per bibit sawit. Nah, tetapi di sini itu memang karena program ini untuk program desa terutamanya kecamatan, jadi memang harganya tetap 35.000. Ini bibit unggul dari Medan, jenisnya jenis Tenera yang pelepah pendek. Ya, jadi ini sawit yang pelepah pendek ini sangat disukai oleh pabrik seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, sepertinya kegiatan hari ini, jangan lupa selalu dukung YouTube channel ini dengan klik subscribe, dan saya sebagai Kurniawan Awan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.